Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya di rumah. Semoga kalian tidak bosan ya di rumah. Kalau bosan ya itu wajar. Pak Guru, Bu Guru juga semua bosan pengennya belajar di sekolahan tatap muka langsung bersama kalian semuanya. Ya, karena setiap pertemuan pasti ada hiburannya. Dan kita semua rindu sekali ya. Dan marilah kita berdoa semoga semua berjalan dengan selesai dengan sendirinya ya, tanpa ada eh, hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga semua cepat berlalu. Oke, marilah kita lanjutkan. Kita hari ini akan belajar bab 7 atau pelajaran 7 kelas 6, materinya menerima qada dan qadar. Nah, sama seperti saat ini sudah qada dan qadar dari Allah. Sudah pernah dengar tentang qada dan qadar? Kalau belum, marilah kita belajar bersama-sama tentang qada dan qadar. Kalau ada yang belum tahu, belum jelas atau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru setelah video ini selesai di nomor Pak Guru langsung ya. Oke, sebelum kita berdoa, kalian persiapkan buku kalian masing-masing untuk menyimak atau disimak bukunya selama video ini kalian putar. Sudah? Sudah persiapkan semuanya? Kalau sudah, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kepahaman, kemudahan dalam pembelajaran pada kali ini. Marilah berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mari kita langsung mulai pembelajarannya. Coba kalian buka halaman 36. Sudah? Pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan kita belajar pada kali ini yaitu peserta didik dapat meyakini adanya qada dan qadar. Kalian yakin adanya qada dan qadar. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Diharapkan kalian bisa berubah menjadi lebih baik ya, berusaha menjadi lebih baik. Kemudian memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian menunjukkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dan pemahaman rukun iman. Lanjut, dan karakter yang dicapai yang harusnya atau tujuan atau yang diinginkan, rasa hormat dan perhatian, hormat kepada orang tua, hormat kepada suatu keadaan harus dihormati. Kemudian tekun, kalian menjadi anak yang tekun, rajin, pintar. Itu yang diharapkan. Kemudian tanggung jawab, setiap kalian berbuat pasti ada pertanggungjawabannya. Kalian menjadi tanggung jawab. Kemudian selanjutnya berani, kalian menjadi anak yang berani. Berani karena benar, jangan berani salah kemudian ajak-ajak teman, tidak boleh. Kemudian peduli terhadap sesama umat manusia. Coba amati kalian amati gambar di bawah ini. Ini ada anak bayi. Nah, kelahiran adalah suatu takdir atau qada dan qadar manusia. Dan kita ditakdirkan dari sejak kecil itu menjadi laki-laki ataupun perempuan. Jadi sudah ditakdirkan dari sejak kita lahir. Kemudian sakit. Nah, kita sakit kemarin atau saat ini atau nanti sakit, kita tidak ada yang tahu. Jadi sudah menjadi qada dan qadarnya. Jadi ketika kita sakit, jangan banyak mengeluh, kita terima saja. Jadi jangan, wah aku kok sakit, aku sebel, aku jengkel. Tidak boleh seperti itu. Berdosa, kita terima saja, kita berusaha minum obat, berusaha supaya cepat sembuh.
Coba uh, asal kalian tahu, sakit itu bisa melebur dosa. Loh kok bisa? Ya iya, ketika kita sakit kita baru ingat sama Allah. Kita biasanya banyak yang ingat pada Allah, ya Allah saya ingin sembuh, saya ingin bermain seperti teman yang lain. Nah, seperti itu kan jadi ingat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Makanya dosa kita dihapus ketika kita sakit, namanya sakit untuk melebur dosa. Kemudian yang selanjutnya kematian. Jadi orang sudah ditakdirkan dari sejak kita lahir atau sebelum kita lahir, kita mati kapan, matinya kenapa, tidak tahu. Kemudian matahari terbit, kita jadi Allah sudah menetapkan matahari terbit dari mana, tenggelam di mana, sudah ketetapan dari Allah, tidak bisa dirubah ya. Kemudian malam hari, malam dan siang juga tidak bisa dirubah. Mari kita langsung mulai ke materi. Disimak ya. Bacalah dengan cermat. Iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar sering disebut sebagai iman kepada takdir, yang berarti mempercayai secara sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki ketentuan dan ketetapan yang berlaku bagi semua ciptaannya. Ketentuan tersebut adalah yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Jadi ketentuan Allah, kemarin kita sakit misalnya, nah itu sudah ketentuan dari Allah. Hari ini kita sedang apa? Sedang makan. Kalian bayangkan, loh saya kok lagi makan tuh. Pernah kebayangan seperti itu tidak? Tidak pernah ya, belum pernah ya. Nah itu sudah takdir dari Allah. Kemudian yang akan terjadi, kita 5 menit yang ke depan kita tidak tahu akan ada apa, atau entah mau ada tamu, atau entah kita mau dapat rezeki, tidak tahu. Kemudian iman kepada qada dan qadar dapat diartikan pula percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Segala sesuatu sudah ditentukan. Hal ini menjelaskan bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Jadi sebelum kita lahir, semuanya kita lahir, atau sebelum kalian lahir, itu namanya kalian atau kita semua berada pada dunia kandungan. Sebelum dunia kandungan itu ada dunia roh. Jadi sejak kita di dunia roh, kita sudah dicatatkan, sudah ditakdirkan matinya kapan, dapat rezekinya kapan. Nah itu sudah ditentukan oleh Allah, baru kita dilahirkan. Jadi sudah dicatat dulu, baru dilahirkan. Kemudian walaupun manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti manusia hanya dia menunggu nasib tanpa perlu berusaha atau ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha atau ikhtiar. Keberhasilan dan kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, namun diperoleh dengan usaha yang sungguh-sungguh. Janganlah sekali-kali menjadikan takdir sebagai alasan untuk malas berusaha atau bekerja. Jadi misalnya kalian mau makan, mau ke ruang makan, malas karena sedang TV-nya filmnya sedang bagus. Malas nanti kalau misalnya jam 10 sudah takdirnya kenyang ya kenyang. Bisa? Tidak bisa ya. Sama seperti kita mau sukses, mau pintar. Jadi jangan menunggu nanti kalau misalnya takdirnya lulus ya lulus. Tidak. Jangan seperti itu. Atau nanti kalau misalnya kita sukses ya nanti tunggu saja. Kalau sukses ya sukses gitu ya. Itu tidak boleh, harus dicari dan berusaha. Seperti kalau kita mau ambil makan, kalau pengen kenyang ya kita jalan, jangan malas di tempat. Gitu ya. Itu contohnya. Kemudian jadi segala yang terjadi di muka bumi ini adalah karena kuasa dan kehendaknya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana
Artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi segala sesuatu, intinya segala sesuatu itu akan berbalik padanya jika kita berusaha. Kalau kita pengen pintar, ya kita belajar yang sungguh-sungguh, yang rutin, yang rajin. Kalau kita banyak main game, kemudian banyak mainan tanpa mau belajar, ya kita cuma tahu tentang game, tentang pelajaran tidak tahu. Nah itu karena akibat dari perbuatannya. Kita berbuat rajin belajar, ya akan dapat ilmu. Kalau kita banyak main game atau kita akan banyak kurang ilmunya tentang pelajaran. Dan firman Allah tersebut menjelaskan bahwa kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah atas sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Tentu saja setelah kita berikhtiar atau berusaha dengan benar, hal yang kita usahakan kadang-kadang berhasil dengan baik, namun kadang-kadang juga gagal atau tidak memuaskan. Kita tidak bisa menghindari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, jadi tidak bisa menghindar. Kita tidak belajar, kemudian kita tidak banyak tahu, yaitu sudah takdirnya, tidak bisa dihindari. Untuk memahami makna tawakal, perhatikan kisah berikut. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat dengan mengendarai unta. Setelah tiba di tempat tujuan, ada di antara sahabat yang turun dari untanya dan langsung meninggalkan unta tersebut tanpa diikat. Rasul kemudian menegur, ikatlah untamu dan bertawakallah. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran kita bertawakal kepada Allah setelah didahului dengan ikhtiar yang benar. Jadi kisahnya, sahabat ini begitu turun tidak diikat, saya titipkan kepada Allah. Kalau emang rezeki saya ini akan tetap di sini. Kalau tidak dia akan pergi. Unta namanya hewan, dia tidak tahu. Jadi dia cari makan jadi kemana-mana ya, atau diambil orang karena tidak diikat. Itu sudah takdirnya seperti itu. Tapi karena kita sudah punya barang, bertawakallah, berusaha untuk menjaganya dulu, jangan dibiarkan seperti itu. Nah itu namanya belum berusaha. Kalau begitu turun langsung ditinggal, tidak diikat, itu tidak berusaha menjaganya. Kemudian B, makna qadha dan qadar. 1. Qadha. Makna qadha. Qadha adalah suatu ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya sebelum terjadinya sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perjalanan alam ini sejak zaman azali. Qadha tidak dapat diubah, ditunda atau dimundurkan. Jadi qadha tidak dapat diubah, tidak dapat diundurkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi bencana apapun yang akan terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu pula kita tidak tahu kapan kematian akan datang atau kapan dunia ini kiamat. Jadi tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Malaikat juga tidak ada yang tahu. Dan B, contoh-contoh qadha. Kalian perhatikan.
Jadi tadi qada adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah, tidak dapat dimundurkan. Jadi ini contohnya. Suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bisa dimundurkan? 5 menit saja. Tidak bisa ya. Jadi sudah ketentuan, sudah qadanya. Atau B, kematian pasti datang. Sudah mau meninggal, jangan meninggal dulu, 1 jam lagi lah hidup. Bisa? Tidak bisa. Itu sudah qada. Kemudian bumi serta planet lainnya berputar sesuai porosnya. Jadi kalau misalnya planetnya ganti jalur, bisa? Tidak bisa. Itu sudah qadanya, sudah ketentuan dari Allah. Kemudian hikmah, beriman kepada qada, hikmah atau manfaatnya. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Jadi tepat waktu, siapa tahu ada kabar baik yang didapat ketika datang pagi hari. Atau nanti kalau misalnya sudah siang, kabarnya sudah tidak ada kabar baik lagi atau dapat rezeki yang baik. Kemudian B2, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Jadi kalian setelah pulang sekolah atau setelah belajar, kalian gunakan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan malah setelah belajar kalian mengganggu adiknya, atau ketika teman belajar kalian mengganggunya, kalian menghampiri untuk diajak main. Jangan seperti itu ya. Kalau misalnya kalian sudah selesai belajar, kalian mau memanggil teman untuk diajak bermain, ya kalian lihat dia dulu, dia sedang apa, kalau sedang belajar ya ditunggu, jangan malah diajak, dipaksa atau yang lainnya, atau diganggu, tidak boleh. Kemudian menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, diterima saja. Kita tidak tahu kalau misalnya uang itu digunakan untuk yang baik atau kalian bersifat baik, insya Allah nanti akan nambah. Bagaimana caranya? Misalnya kalian bermain, kalian sudah menerima uang yang diberikan orang tua, sedang bermain di lapangan atau di jalan ketemu orang tua sedang kesusahan, kemudian kalian bantu dengan ikhlas niatnya, kemudian diberikan apa yang dibawanya, atau setelah dibawakan sampai rumah diberikan minum, nah itu sudah termasuk rezeki ya. Jadi gunakan yang baik. Kemudian 4, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Buat apa sombong? Apa yang kita sombongkan? Semua milik Allah. Misalnya orang tua kalian kaya, buat apa disombongkan? Itu kan yang mencari orang tua. Benar tidak? Kalian sudah punya sendiri? Belum, karena itu masih pemberian orang tua. Kalian harus bercita-cita, saya harus lebih dari yang orang tua punya atau yang diberikan orang tua. Kalian harus bercita-cita menjadi lebih baik dari orang tua. Jangan diberikan orang tua barang bagus kemudian kalian sombong, tidak boleh. Dan berhati-hati jika berada di keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Kalian berhati-hati, kadang berhati-hati saja. Kalau qadanya sudah misalnya jatuh ya jatuh, tidak bisa dimundur atau tidak bisa dicegah. Dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kalau diberikan tugas oleh bapak ibu guru, ya kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian sering tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, suatu saat dapat nilai jelek, ya udah, karena kalian tidak ada usahanya, tidak bisa dimundurkan lagi, tidak bisa. Kemudian santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Kalian harus mempunyai sifat santun, rendah hati, jangan sombong, yaitu qadha. Kemudian yang kedua, qadar. Makna qadar,
Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku atau telah terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan baik dan buruk itu biasanya disebut takdir. Takdir ada dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Satu, takdir mubrom. Takdir yang tidak dapat dicegah atau dielakkan oleh manusia dengan usaha apapun. Misalnya, jenis kelamin bagi calon bayi laki-laki atau perempuan telah ditentukan Allah. Jadi ada takdirnya, sudah terjadi. Jadi takdir ada dua, bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Kalau ini takdir mubrom itu tidak dapat dicegah atau dielakkan. Contohnya bayi laki-laki atau perempuan itu sudah dari dulu sudah diciptakan seperti itu. Kemudian takdir mu'alaq yaitu takdir yang tergantung pada usaha atau ikhtiar seseorang. Contohnya kepandaian atau kebodohan seseorang tergantung pada usaha dan ikhtiarnya dalam belajar. Kita dapat berhasil atau sukses hanya jika kita bekerja keras. Keberhasilan tergantung kegigihan dalam berusaha. Jadi kalau takdir mu'alaq ini itu kejadian setelah kita berusaha atau ikhtiar. Misalnya kita naik kelas, yaitu setelah kita berusaha. Ketika sebelum ujian kita sering belajar, rajin belajar, atau mendapat nilai bagus, ya karena kita sering belajar itu sudah kita bisa naik, bisa mempunyai nilai bagus saat ini, ya itu karena usaha kita sebelum-sebelumnya. Nah itu namanya takdir mu'alaq, takdir yang dapat dirubah. Jadi takdir atau qadar ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Bedanya apa? Kalau takdir mubrom tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dicegah, contohnya laki-laki dan perempuan, kemudian jadi anak yang apa? Dia tidak bisa dielakkan. Misalnya tinggi dan pendek. Kalau tinggi bisa diusahakan, ya. Kemudian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar. Yaitu macam-macam qadar atau takdir. Dilanjut, dengan adanya takdir mu'alaq itu, maka diwajibkan untuk semua untuk selalu berdoa, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga yang ada pada diri kita untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan contoh-contohnya qadar itu seperti apa toh? Berikut contoh-contoh qadar antara lain: menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih, menjadi anak yang disukai dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus dengan usaha yang gigih. Dan lanjut, hikmah beriman kepada qadar, hikmahnya, manfaatnya. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kita mempunyai cita-cita yang tinggi harus diusahakan, harus ada usaha dari sejak sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Kemudian 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menggapai tugas, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR sendiri. Kemudian mempunyai rasa percaya diri. Dan 3. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah itu giat, sudah ditata. Misal sebelum tidur atau bangun tidur itu belajar entah 1 lembar atau berapa, 1 materi, itu
sudah ditata kapan belajarnya. Kemudian iman kepada qada dan qadar hendaknya dipahami dengan baik. Pemahaman itu didasari dengan keyakinan yang kuat, pengetahuan yang luas serta keikhlasan. Dengan demikian, pemahaman tentang qada dan qadar tidak akan menimbulkan pemahaman yang keliru serta terhindar dari akidah yang sesat dan menyesatkan. Kesalahan memahami takdir akan menimbulkan anggapan bahwa manusia itu sama sekali tidak mempunyai daya kekuatan dan kekuasaan. Manusia sekedar robot yang dikendalikan Tuhan. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa malas bekerja, malas belajar, dan tidak mau berusaha. Jadi kita harus usaha. Jadi jangan seperti kalian punya mainan robot, kalian punya mainan boneka. Nah itu kalau misalnya seperti mereka, misal robot-robotan, kalau tidak dinyalakan itu tidak akan jalan. Kemudian boneka kalau tidak dimainkan tidak gerak. Nah kalian jangan seperti itu. Kalian gerak ketika digerakkan orang. Tidak boleh, kalian harus usaha sendiri, berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, menjadi lebih sukses, menjadi lebih berguna. Dan ikhtiar atau usaha dengan sungguh-sungguh sangat erat hubungannya dengan hasil yang diperoleh. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak akan membuat kalian pintar atau membuat kita semua sukses kalau belum berusaha. Itu yang diterangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian ada lagi, jika kita telah berusaha tetapi usaha itu gagal, kita tidak boleh berputus asa. Mungkin ada kekurangan pada usaha kita sehingga yang kita usahakan tidak tercapai. Sebaiknya kita mencoba lebih keras lagi dan berdoa dengan lebih khusyuk kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi apa yang kalian usahakan, yang kalian peroleh, jadi semua yang kalian peroleh itu adalah dari Allah. Sedang keburukan, ya apapun yang menimpamu itu karena kesalahan dirimu sendiri, mungkin kurang teliti atau sebagainya bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kamu yang kafir. Jadi ketika kita berusaha kemudian kita kok gagal, jangan terus berputus asa, kita menyerah ya, harus usaha lagi. Jadi jangan yang penting sudah usaha, gagal, yang penting udah usaha. Jangan seperti itu. Kalian langsung pikirkan, kenapa ya kok gagal? Apa yang keliru? Apanya yang salah? Tak ulangi lagi. Siapa tahu berhasilnya seperti itu ya. Jangan malah udah malas, udah gagal kok, buat apa nanti paling gagal lagi. Nah, seperti itu tidak boleh.
Kemudian C, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1, selalu bersikap sabar. Jadi sabar walaupun mendapat kegagalan, mendapat ujian. 2, dapat menerima kenyataan hidup. Jadi diterima. Misalnya tadi mendapat uang jajan dari orang tua berapapun diterima saja. Misalnya Bu kurang, jangan seperti itu, kalian manfaatkan yang sedikit itu ya. Jadi sabar menerima kenyataan. Dan rajin dalam berusaha dan bekerja. Rajin dalam berusaha dan bekerja. Jadi berusaha, kalian diberikan berapa? Coba kalian pikirkan saya, pikir dengan uang seperti dengan uang tadi, kalau bisa jangan habis tapi bertambah. Nah, seperti itu. Mungkin ini belikan apa nanti yang ada untungnya ya. Seperti itu lebih baik. Kalian menjadi mandiri. Kemudian bersikap tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian selalu bersikap optimis dan tidak putus asa. Kalau ketika kita mendapat kegagalan, optimis saja, tak coba lagi. Jangan malah malas. Seperti itu tidak boleh. Kemudian Pak Guru akan memperlihatkan contoh sebuah video tentang sebuah usaha. Kalian simak ya videonya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Mir, bangun. Iya, Pak. Mana nama jawabanmu? Waktu saya selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa?
sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, itu sebuah contoh video tentang sukses harus diperjuangkan. Jangan kita menerima atau kita seenaknya. Kita harus orang yang percaya qada dan qadar akan lebih tertata, rajin tidaknya. Kemudian waktunya bisa membagi waktu. Kapan dia harus belajar, sampai berapa harus belajar. Jangan terlalu larut-larut, nanti yang ada cuma ngantuk dan ilmunya tidak masuk. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. Apabila ada yang masih kurang jelas atau ada kekeliruan, Pak Guru mohon maaf. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi Pak Guru ya. Mungkin cukup sekian pelajaran yang Pak Guru sampaikan pada kali ini. Bila kita tutup pelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.